terima kasih untuk pencari kerja atau kita untuk di Dinas Tenaga Kerja, yaitu yang kita berikan itu adalah AK1 atau kartu antar kerja dari bulan ke bulan, dari Januari sampai 6 Februari. Data pencari kerja itu atau pencari kartu kuning itu adalah sangat berbeda sekali, terutama yang sangat signifikan sekali adalah pada saat adanya wabah COVID-19 ini, terutama di bulan Maret dibanding dari bulan Januari. Di bulan Maret itu ada penurunan yang sangat drastis dari Januari, kisaran sampai 21,4%. Di bulan April itu puncaknya penurunan adalah 54,5% dibanding bulan Januari. Nah, agak naik lagi sedikit di bulan Mei adalah menjadi 14,%. Lalu setelah COVID-19 ini sudah memulai membaik dan juga mungkin habis Lebaran, ketika saudara-saudaranya pulang dari Pulau Jawa atau dari pulau yang lain mengajak teman-temannya untuk merantau mencari pekerjaan dari kampungnya, di sini sangat meningkat sekali dari bulan Januari sampai mencapai 100,4% di bulan Juni. Mungkin nanti ada peningkatan lain nanti mungkin di bulan Juli, tetapi bulan Juli sekarang ini masih tahapan untuk pemberian AK1 itu. Itu sementara. Kalau untuk persyaratan sendiri apa? Untuk persyaratan untuk mengambil AK1 atau kartu pencari kerja itu tadi sangat mudah sekali, terutama ijazah terakhir, yaitu dia punya KTP atau punya KK, harus ada pas foto 3x4 atau juga 4x6. Itu cukup sederhana sekali untuk persyaratannya, dan SDM kita sudah menyiapkan semua belangko-belangko yang ada. Tetapi kelemahannya di sini kita masih sistem manual, belum online. Dan juga tidak begitu lama untuk proses pembuatan AK1 tersebut. Sudah cukup. Biaya? Masalah biaya kita nggak kita pungut biaya, berapapun besarnya kita nggak pungut biaya, asal mereka persyaratannya dari 3 itu tadi sudah cukup, kita buatkan dan juga kita bantu untuk melegalisirnya dan mereka sendiri untuk memfotokopinya. Kalau untuk jenjang pendidikan yang terbanyak ini bergerak di jenjang pendidikan apa? Untuk pencari AK1 ini sangat berbeda. Ada yang paling rendah itu adalah pendidikan yang SMP, tapi dia sedikit sekali, dan juga ada SMA, ada juga di D3 dan ada juga di S1. Nah, paling dominan sekali itu adalah pendidikan SMA. Mungkin itu cukup untuk mereka mencari pekerjaan, hampir rata-rata di pendidikan SMA. Untuk globalnya tadi berapa Pak seluruh yang mencari kerja? Ngambil apa satu? Yang untuk ambil AK1, yang saya sampaikan dari awal tadi, saya sampaikan di persentasenya, tetapi saya sampaikan aja di akhir bulan ini, yaitu di laporan terakhir di bulan Juni ini, yang angkanya sangat signifikan sekali, yaitu hampir mencapai 646 orang pencari kerja dari berbagai jenjang pendidikan tadi, dibandingkan dari bulan Januari, yaitu sebanyak 312 pencari pekerja. Puncaknya biasanya kapan? Puncaknya biasanya ini adalah ketika puncaknya ini ketika akan penerimaan CPNS. Mungkin sekarang ini adalah karena ada kendala COVID, ini tidak bisa kita prediksi kapan itu puncaknya. Sedangkan tahapan untuk tes CPNS ini adalah 1 kali lagi, yaitu SKB,
Di situ nanti belum kita menunggu mungkin dari kebijakan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Surat itu untuk persyaratan ya biasanya AK1. Seperti yang sudah tahun-tahun sebelumnya, itu adalah salah satu syarat. Jadi kita AK1 itu adalah salah satu syarat untuk menjadi calon pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Jadi semuanya masyarakat khususnya untuk Tenggamus akan kita bantu secepatnya. Siapa Pak? Oh, nama saya Muayyin Zen. Jabatan saya adalah Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tenggamus. Terima kasih. Buat kartu AK1 untuk apa? Untuk melamar kerja, Pak, Di mana? Di sini atau di Bogor. Iya. apa aja syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya SKCK, kartu kuning, surat kesehatan, sama itu NPWP. Tapi NPWP bikinnya bukan di sini, di Pringsewu. Kenapa baru sekarang? Apa karena COVID ini apa gimana? Ya karena COVID ini, soalnya sekarang banyak yang di PHK, jadi baru sekarang inilah mulai normal. Rencananya sudah ini langsung ke Bogor. Iya, Siapa namanya? Rika Nurjana Dari dari Belu, Negara Batin. Makasih.